Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat, untuk penjelasan tentang soal kompetensi teknis pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang KKM, remedial, dan juga kesulitan belajar untuk guru kelas ya, PGSD. Pertanyaan pertama berkaitan dengan KKM. Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didiknya 32 orang dan saat penilaian ternyata hanya 3 peserta didik yang mencapai KKM, apa yang harus dilakukan Bu Agni? Memberikan remedial masing-masing individu kelas 3 peserta didik, memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas, pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik, melanjutkan pembelajaran karena persentasenya di atas 85%, dan meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian. Jawaban pada pertanyaan ini adalah A. Mengapa? Karena persentase untuk mengadakan remedial itu hanya 9% siswa yang tidak mengalami ketuntasan. Sedangkan dalam KKM jika 0 sampai 20% siswa itu tidak mencapai KKM, maka yang kita lakukan adalah pendampingan individu. 20 sampai 50% kita melakukan pembimbingan kelompok, dan jika di atas 50% pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Maka jawaban yang tepat adalah A. Bu Agni melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik. Pembimbingan individu hanya sampai 20%, 20 sampai 50 pembimbingan kelompok, dan 50 sampai 100 kita klasikal. Kedua, urutkan langkah yang benar. Jadi langsung baca soal ya. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial itu D. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. Setelah itu kita menentukan penyebabnya. Kenapa siswa mengalami kesulitan. Setelah itu kita merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu kita menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Setelah itu kita memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebabnya. Setelah itu kita merencanakan waktu untuk yang dilakukan untuk melaksanakan remedial. Setelah itu kita menentukan jenis, prosedur, dan sifat alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan remedial, dan terakhir kita melakukan kegiatan remedial. Oke? Ada 9 langkah yang kita lakukan dalam melakukan kegiatan remedial. Nah, soal nomor 3, Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalamnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik tersebut setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut B. Disleksia. Apa itu disleksia? Kita bahas. Disleksia adalah kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulit mengubahnya menjadi kata, menjadi huruf. Sedangkan disgrafia, adalah kesulitan baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Diskalkulia yang berhubungan dengan kesulitan anak memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Auditori visual adalah sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Sedangkan non-verbal learning disability adalah kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuisi, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah tadi B. Disleksia. Selanjutnya kesulitan belajar lagi. Ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata. Kita lihat tadi merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat itu. Nah ini ya, kesulitan baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat adalah disgrafia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah disgrafia. Selanjutnya, Pak Dadang adalah guru di kelas 3. Di dalamnya kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung atau matematika. Bahkan hampir sama sekali tidak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau matematika kita berbahas kalkulia. Kalkulia itu kalkulator aja kita ingat ya, kalkulator. Berarti dia berhubungan dengan konsep dasar matematika. Berarti jawabannya adalah A.
diskalkulia. Selanjutnya nomor 6. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang diagnosa mengalami disleksia. Disleksia: A. Menyanyikan lagu dan menempel poster, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. Dan E. Belajar angka dengan menggunakan warna. Jawaban yang tepat adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Kenapa? Yang harus dilakukan guru peserta didik disleksia: 1. Melakukan latihan dan membaca rutin. 2. Buat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad. Dan yang keempat, memberi anak waktu untuk beristirahat. Jadi untuk anak-anak disleksia, latihan membaca rutin, buat pelajaran lebih menarik, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad, dan terakhir memberi anak waktu untuk beristirahat. Selanjutnya, permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali. Ada kata-kata kecuali: kesulitan membaca bermain kata, membaca buku bersama, menyajikan gambar huruf pada kata, menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, atau permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Ingat ya, jawabannya adalah E ya, kecuali. Kenapa? Karena di sini adalah menjiplak huruf aja. Jadi untuk mengalami metode menangani disleksia itu, yang pertama kita bermain kata, yang kedua kita mencari gambar dan susup dengan huruf balok, dan yang ketiga kita membaca buku bersama. Jadi menulis huruf pada garis putus-putus itu tidak tepat untuk menangani anak disleksia. Selanjutnya pertanyaan nomor ke-8. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut dengan gangguan auditory visual ya, disordering, processing disorder. Jadi tidak sama antara ingatan dan penguasaan gerak ototnya. Nomor 9, tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin. Oke, Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasinya, huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, mencampurkan pemakaian huruf besar kecil, bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak profesional, kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas, tetap kesulitan menyalin contoh soal yang ada. Dari identifikasi ini kita melihat bahwa tindakan yang tepat dilakukan oleh Pak Lenin adalah melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf putus-putus. Kenapa? Karena hampir semuanya tidak dalam huruf ya, hurufnya besar kecil, kadang huruf besar huruf kecil, dan kadang sulit memegang pulpen dan kesulitan menyalin contoh soal. Kenapa kita memilih C? Karena di sini ciri-ciri di atas menggunakan gangguan merupakan disgrafia. Disgrafia itu tadi sudah kita bahas. Yang dapat dilakukan adalah melatih memegang pensil ballpoint dengan benar, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus, metode menulis huruf balok, atau metode menulis bersambung. Ini adalah hal yang dapat kita lakukan untuk anak didik yang mengalami kesulitan belajar disgrafia. Dan terakhir nomor 10, langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis. Jadi menulis yang pertama, kita masuk nomor 1, peserta didik memegang pensil. Setelah itu kita masuk ke nomor 4, latihan mencoret bebas seperti garis tegak miring. Setelah itu kita masuk ke nomor 6, menjiplak tulisan cetakan tipis. Setelah itu kita masuk nomor 2, menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar dan cara menulisnya. Sudah pindah ya, tadi menjiplak, sekarang mendengarkan ya, menyebutkan huruf sambil menunjukkan. Jadi kita mendengarkan. Setelah itu kita masuk, peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf, cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Setelah itu setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Dan terakhir mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Ini adalah langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis ya, dalam menulis.
Demikian ya materi tentang KD, KKM, remedial dan kesulitan belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantu subscribe, like, and comment, dan share jika bermanfaat. Terima kasih, salam edukasi dari Rumah Guru Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.